Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, hadirin sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Riyadul Abidin Akhinul Karim Ustaz Ahmad Syarkashi, Ustaz Adi, serta para asatidzah yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bertemu berkumpul malam tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah. Jadi kita semakin mendekat kepada bulan suci Ramadan, dan insya Allah kalau nggak ada halangan minggu depan penutupannya tawakuf ya, karena udah dikit lagi nisfu Sya'ban ya. Jadi insya Allah hari Minggu malam Senin besok kita tawakuf ya, pada Isya. Iya. Berarti makan dong kalau pada Isya. Insya Allah. Nanti tawakufnya pada Isya. Malam ini spesial, kita akan berbicara tentang saum, tentang puasa sebagai persiapan ibadah Ramadan. Tiap tahun kita puasa, betul gak? Namun gak ada salahnya kita ulang biar seger. Asal katanya soma yasumu sauman au siyaman. Jadi soma yasumu artinya puasa. Masdarnya bisa saum atau siyam. Kutiba alaikumus siyam. Jadi Quran menggunakan kalimat siyam. Kalau dalam banyak hadis Nabi menggunakan kalimat saum. Ada rukun Islam, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa saumi Ramadan. Jadi dalam banyak hadis Nabi sering menggunakan kalimat saum. Namun dalam Quran Allah menggunakan kalimat siyam. Itu dia juga sama ya. Sebab orang zaman sekarang kadang suka ngeributin hal yang ecek-ecek gitu. Ustadz, apa bedanya insya Allah dengan insya? Ya lah ribet banget ya. Pokoknya saum siam sama ya. Sebelum kita bicara mengenai hikmah, kita bicara sedikit mengenai fikihnya, fikih saum. Yang pertama, syarat wajibnya saum atau siam. Jadi nggak semua orang wajib puasa. Yang wajib puasa pertama al-Islam, yang kedua al-bulugh, yang ketiga al-aqlu, yang keempat al-qudrah ala siyam. Yang wajib puasa satu orang Islam. Berarti kalau bukan Islam puasa nggak usah puasa dirin. Walaupun banyak juga orang non muslim yang puasa. Saya berapa kali ngisi di kantor pajak tuh. Itu ketemu orang yang non muslim, saya puasa Pak Ustadz, enak katanya gitu. Karena mungkin sekantor puasa semua nih. Dan kadang-kadang ada orang yang merasakan puasa enak, sehat hadirin. Dia bilang saya sehat puasa gitu. Saya bilang syahadat aja mas kalian, lebih sehat lagi kan. Kalau bapak syahadat lebih sehat lagi, sehat lahir batin. Artinya orang non muslim mau puasa biarin aja hadirin. Tapi kalau yang orang Islam hukumnya wajib. Nanti di Kota Kamal udah penuh kita berangkat umroh ya insya Allah. Gambar Ka'bah ya. Udah luber kita umroh. Jadi syaratnya saum, syaratnya puasa Islam. Yang kedua baligh. Baligh jelas ya. Baligh itu laki-laki bermimpi, perempuan menstruasi atau umurnya 14 tahun. Di dalam kitab fikih saum dibahas di usia berapakah anak-anak belajar puasa. Kata para ulama dikiaskan dengan sholat.
Sholat Nabi mengatakan muru auladakum inda sab'in, suruh anak kamu sholat umur berapa tahun? 7 tahun. Umur 10 tahun malah sholat boleh dijewer, dipukul. Artinya kalau 7 tahun harus puasa, belajar dari subuh sampai maghrib. Kalau masih belum 7 tahun mungkin 4 tahun, 5 tahun, ya nggak apa-apa dah, puasa setengah hari. Johor dibuka, puasa lagi. Asar dibuka, dibuat puasa lagi gitu. Tapi kalau udah 7 tahun belajar puasa dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau dia nggak kuat nggak apa-apa, namanya baru 7 tahun, tapi dibiasakan gitu. Kadang-kadang ada juga tuh orang tua semangat banget, anaknya umur 3 tahun suruh puasa, jam 2 siang udah mangap anak itu. Mama lapar. Sabar anak, dikit lagi. Ngomongnya Johor tuh, udah masih asar maghrib masih lama. Nah jadi kalau masih belum 7 tahun ya jangan dipaksain. Tapi kalau udah 7 tahun puasa. Kemudian wal aklu, berakal. Berakal di sini sadar, sehat hadirin. Tidak majnun, juga tidak stres. Ada nggak orang yang stres hadirin? Dia majnunnya tapi temporal gitu, gilanya gila sementara hadirin. Ada orang begitu ya. Dia pingsan, ada nggak orang pingsan? Ada nggak orang koma hadirin? Ada yang belum titik belum, masih koma, ya kan? Dia kayak yang sekarang lagi rame itu ya, yang pemukulan gitu ya, anak pejabat nih, David. Dia sekarang masih koma gitu. Belum titik ya, masih koma. Titik koma. Kamu cantik, siapa yang punya? Itu rayuan gombal zaman dulu. 1.2 koma. Kamu cantik, siapa yang punya? Itu rayuan ini tahun jebot. Jadi Islam balik berakal. Yang keempat al-qudrah ala siyam, dia sanggup puasa. Ustadz saya lagi hamil nggak sanggup, nggak usah puasa. Ustadz saya sakit nggak sanggup, nggak usah puasa. Ustadz saya musafir nggak sanggup, nggak usah puasa gitu. Yang disuruh puasa yang sanggup hadirin. Contohnya kakek kita umur 80 tahun udah nggak bisa puasa Pak Ustadz, ya udah jangan puasa. Dia kodo jangan kapan kodonya nih? Sekarang 80, besok 81, makin tua. Iya, makin gempor. Tapi gimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu. Siapa orang yang wajib puasa tapi udah kagak kuat, udah nggak usah puasa, fidyah aja. Sehari nggak puasa ngasih makan 1 orang fakir miskin. Jadi dan apa namanya itu syarat dia sanggup gitu. Tapi walaupun kita musafir, walaupun sakit, walaupun hamil, menyusui, kalau masih bisa puasa mendingan. Jadi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Gini, semua keringanan dalam fikih namanya rukhsah. Rukhsah keringanan. Keringanan yang Allah kasih bagusnya ambil. Kecuali puasa. Orang musafir qashar jama nggak? Dia bisa sholat biasa, mendingan sholat biasa apa qashar jama? Qashar jama. Kenapa? Allah kasih hadiah, ambil. Tapi kalau seandainya puasa, walaupun Allah kasih hadiah boleh nggak puasa, tapi kalau puasa lebih, mana dalilnya lebih baik? Wa antasumu khairul lakum gitu. Ustadz saya pengen gak pulang kampung besok lebaran, puasa kurang seminggu mau ke Surabaya naik pesawat, saya nggak puasa dari pagi. Puasa aja Pak. Seandainya nggak kuat, boleh nggak buka? Boleh. Ya kan dari sini ke bandara naik mobil hadirin. Ke Surabaya 2 jam naik pesawat hadirin. Turun naik mobil lagi. Ya nggak? Puasa mendingan hadirin. Artinya kalaupun dia nggak puasa nggak apa-apa, musafir hadirin. Cuma kan musafir zaman sekarang mah enak ya hadirin tuh. Ya kan? Tapi kembali ke hukum asal, kalau emang dia musafir nggak puasa nggak apa-apa. Tapi kata Quran wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berusaha puasa itu lebih baik gitu tuh. Itu namanya syarat wajib puasa. Berarti yang nggak ada 4 ini dia nggak wajib puasa. Ustadz dia kagak puasa, dia non muslim kali. Muslim Pak Ustadz. Mungkin dia belum balik, udah kayak kakek Pak Ustadz, udah umur gocap. Dia nggak berakal kali, ya kan? Atau dia nggak sanggup, dia sehat Pak Ustadz, dia nggak berakal berarti, gitu.
Jadi nggak semua orang harus puasa gitu. Yang non muslim boleh nggak puasa? Boleh deh, tapi menghormati orang yang puasa. Nggak usah diajarin, ada warung-warung restoran itu biasanya pada nutup setengah tiang. Dia buka, cuman hordengnya ditutup, hadirin. Gitu, menghormati orang yang puasa. Pernah tuh di mana ya? Ada orang Ramadan nggak pada puasa, pada makan di warteg, kaki diangkat, wartegnya rubuh. Wartegnya rubuh. Pada nyemplung ke got. Mungkin kebanyakan kali hadirin. Kok nggak ada yang makan nih, tanya pada nangkring kakinya. Benar tuh, pernah kejadian. Belum puasa nggak pada puasa, mungkin dia musafir kali ya, sakit kali. Makan di warteg, kakinya jeblos. Jadi itu mengenai syarat. Sekarang fardunya puasa. Artinya kalau puasa, apakah yang dilakukan? Yang pertama an-niyatu, niat. Puasa wajib niatnya, bahkan kalau puasa wajib harus nginep niatnya. Beda dengan puasa sunnah. Besoknya ada Senin, Bapak mau puasa dari malamnya nggak niat puasa. Dari subuh nih ibu sibuk aja beresin rumah, ngurusin anak sekolah, lakinya kerja. Apa jam 10 kagak makan apa-apaan. Gua puasa aja dah, boleh nggak? Boleh. Yang penting sebelum zuhur. Jadinya dari pagi sibuk aja deh beresin kerja segala macam, ya enggak? Setengah 12. Gue belum makan apa-apaan. Mendingan gua boleh nggak? Boleh kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus niat sebelum subuh. Itu sebabnya kita habis taraweh langsung niat. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahr ramadhan hadhihi sanati. Ustadz, emang harus diniatin? Ya diucapkan, enggak sih, cuman dibaca bareng-bareng supaya ingat aja hadirin. Gitu, baca bareng-bareng. Kan imam mimpin, ada nggak tuh? Nawaitu sama yang di belakang. Ngomong apa di belakang? Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhan hadhis lillahi ta'ala, gitu dan tuh. Kenapa dibaca tiap tarawih? Supaya ingat besok mau puasa gitu. Syaratnya niat. Niat. Yang kedua al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Jadi menahan diri nih, nggak makan, nggak minum, 3 doang yang dilarang. Jangan makan, jangan minum, dan jangan berhubungan. Nahan gitu. Yang ketiga, kalau dalam fikih Syafi'i, wa ta'ammudul qai, sengaja muntah hadirin. Usahakan jangan muntah dengan sengaja. Apa contoh? Tangan dimasukin ke mulut, gitu. Muntah akhirnya gitu hadirin. Tapi kalau muntahnya nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau disengajain dimasukin tangan. Jadi yang pertama apa tuh? Menahan diri dari makan, minum dan berhubungan. Terus ada kalimat sengaja ya, makanya menahan. Pokoknya puasa itu menahan. Al-saumu sebenarnya al-imsak, menahan diri. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, udah. Berikutnya walladzi yuftiru bihi saumu asyaratu asy. Yang batalin puasa ada 10. Yang batalin puasa. Nanti ada berikut yang batalin pahala puasa. Puasanya sah, nih pahalanya nggak ada. Nah, yang sekarang ini yang batalin puasa. Yang pertama, mawasala amdan ilal jofi wa ra'si, sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut dan kepala. Yang dimaksud kepala lubang-lubang terbuka, hidung. Hidung. Bapak diem aja lagi, saya bilang. Nih hidung. Saya bilang hidung. Ini kuping, nih hidung. Nih Bapak ngambil air nih. Ambil air terus dituang sini. Batal puasanya. Kasih nggak minum Ustaz? Cuma lu tuang sini gitu, batal tuh. Atau masukin air ke hidung, maka kan salah satu sunnah wudu al-istinsyak. Illa antakuna soiman, kecuali lagi saum jangan. Lagi puasa nih ambil air dihirup. Wah, enak banget ya.
Nah itu jangan. Jadi kalau lagi saum jangan istinsyak. Kan pernah saya bilang ada kawan kita kumur 3 kali yang dibuang 2 kali. Kok 2 kali bang? Jangan tuh ketelan. Nah itu dia. Jadi yang sampai kepada nih Ustadz, gimana dengan kemarin tuh zaman COVID di PCR dicogrok-cogrok, itu kan cuma dimasukin kecuali bapak colokan ditelan, ya enggak? Dia kan cuma ngambil lendir doang, hadirin, nggak apa-apa. Gimana kalau vaksin suntik? Kan kemarin ada vaksin bulan Ramadan, ya kan? Nah, di sini yang membatalkan puasa mawasola, ya, sesuatu yang sampai kepada rongga yang terbuka ya. Artinya kalau tidak rongga yang terbuka nggak apa-apa. Apakah rongga yang terbuka nih hidung, kuping, lubang nggak nih? Lubang hadirin, ya kan? Tapi bukan rongga yang nggak terbuka nggak apa-apa. Berarti kan ada nggak pori-pori hadirin? Ustadz saya berendam lagi puasa Pak Ustadz. Boleh nggak Pak Ustadz? Nah, kan ada lubang-lubang Pak Ustadz. Ya itu kan kagak masuk hadirin. Ya enggak? Kalau masuk enak banget, kita haus berendam aja nah. Wah, segar kan. Gitu hadirin. Sampai kedodoran saya gitu hadirin. Jadi yang masuk ke dalam rongga yang terbuka, suntik kan nggak terbuka. Ya hadirin, kan dia disuntik. Kecuali masukin cairan ke mulut, ke telinga, ke hidung, mohon maaf ya, termasuk ke kemaluan. Kan ada tuh obat buang air besar yang mulus hadirin. Dimasukin ke dubur, ada nggak tuh? Nah, itu nggak boleh hadirin, ya kan? Lagi puasa itu kan dimasukkan sesuatu, ya nggak? Tapi nggak kenyang Pak Ustadz, nggak mesti kenyang hadirin. Air sesendok kagak kenyang juga, cuman nggak boleh gitu. Suntik gimana suntik? Suntik nggak apa-apa, walaupun kemarin yang ngajarin kalau bisa malam, vaksinnya malam aja gitu. Ustadz saya nggak makan, nggak minum, di infus Pak Ustadz. Batal hadirin, kan infus makanan hadirin. Dia puasa nggak makan nggak minum, cuman dia main di infus, segar hadirin ya nggak? Itu batal karena dimasukin makanan. Beda dengan vaksin yang dimasukin vaksin hadirin ya gitu tuh. Nggak apa-apa. Cuman ada yang hati-hati, kalau bisa vaksin malam aja gitu. Lah kan zaman sekarang Ustadz saya nggak makan nggak minum, saya ngerokok Pak Ustadz. Kan saya hisap saya keluar lagi. Batal hadirin. Walaupun kadang sulit menjelaskan itu. Kenapa ngerokok dianggap batal hadirin? Kan ini bukan makan, bukan minum hadirin. Udah gitu bukan benda, asap itu pun asap dikeluar lagi. Kadang-kadang yang masuk dikit keluar banyak. Hadirin tuh. Batal juga tuh. Tapi bisa jadi ada orang yang beranggapan ngerokok tuh nggak batal, kan nggak minum, nggak makan, kan nggak ada masuk, gua keluarin lagi. Nah kita menganggap merokok itu batal. Cuman mungkin kenapa nggak dibahas di buku fikih? Mungkin ulama dulu nggak kebayang hadirin ada orang ngerokok gitu, sehingga nggak dibahas. Ini kesempatan nih yang hobi merokok. Di Ramadan rokoknya saya bilang Pak, mumpung Ramadan rokok ganti sama korma Pak. Udah saya coba kagak nyala Pak Ustadz. Mau ngapain? Saya sundut, bukan disundut Pak, kormanya dimakan. Disangkain rokoknya ganti sama korma. Diapain tuh korma? Disundut. Oh nyala ya. On dah. Maksudnya Bapak jangan rokok, ganti sama korma makan. Berikutnya yang membatalkan puasa tadi mawasola amdan, ini sengaja ya. Berarti kalau nggak sengaja nggak batal. Pulang kerja nih haus banget dah, ya main glek. Wah pisang goreng lagi itu bang, itu abang lagi puasa, pisang goreng bekas buka itu dari kemarin. Udah kering, tapi udah lapar hadirin. Ya kalau gue lupa lagi puasa, minum 2 botol hadirin, batal nggak? Enggak, karena lupa. Jadi walaupun 2 botol nasi sepiring, kalau lupa nggak batal. Tapi kalau sadar walaupun cuma setetes, batal hadirin gitu. Makanya kata para ulama, makna daripada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim,
Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kesempurnaan kita terletak pada kekurangan kita, hadirin. Kita sangka kekurangan padahal kesempurnaan. Contohnya, kita kadang kenyang, kadang lapar, hadirin. Lapar tuh nikmat, hadirin. Kenapa kita makan enak? Lapar, hadirin. Kalau kita kenyang banget, kagak enak makan, hadirin. Coba kalau lapar, makan enak gak tuh? Meskipun cuma nama opor doang, merendang, sate, sama gulai, enak hadirin? Enak. Coba dah bapak kenyang banget, suruh makan pakai kecap doangan, aduh, malas. Jadi lapar tuh nikmat. Kalau lapar jangan marah-marah, hadirin. Lupa nikmat bukan? Nikmat. Lagi puasa lupa, hadirin. Punya utang lupa. Ya kan? Maka lupa tuh jangan lupa tuh, kata Nabi, siapa orang puasa dia lupa, dia makan dan minum, lanjutkan puasanya gitu. Bahkan kata Nabi, fa innama at'amahullahu wa saqahu, dia lagi disayang sama Allah, dikasih makan, dikasih minum, hadirin. Dibikin lupa sama Allah, hadirin. Jadi lupa, capek, ngantuk. Kenapa kita tidur pulas, hadirin? Capek, hadirin. Coba kalau bapak gak capek, nggak bisa tidur. Orang siang sepanjang hari tidur, hadirin. Gitu. Saya kalau malam nggak usah tidur, Pak Ustaz. Lalu siang ngorok sepanjang hari. Gitu. Coba kalau bapak seharian capek kerja, jangankan malam, habis isya pulas sudah. Gitu. Masuk bang kok. Tarik. Kemudian nih, wal huknah fi ahadis sabilain. Memasukkan sesuatu ke lubang depan, lubang belakang, kubul dan dubur, hadirin. Berarti batal puasanya. Kan ada tuh obat mules yang dipencet di dubur, ada tuh. Ya enggak? Ya. Batal. Kemudian al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja, hadirin. Batal dalam fikih Syafi'i itu. Umpamanya bapak masukin tangan sengaja gituin, ya kan? Berikutnya wal wat'u amdan fil farji, berhubungan badan dengan sengaja di kemaluan, batal, hadirin. Kalau lupa nggak batal. Mana ada Pak Ustadz, ya namanya anak muda hilap, hadirin. Lupa, bang, di puasa bang, la ilaha illallah, gue lupa. Tanggung ya, ya. Nah berarti kalau puasa di sini bahkan di dalam buku fikih jelas banget tuh berhubungannya di kemaluan. Berarti kalau bukan di kemaluan nggak batal. Tapi juga pernah tuh Aisyah ditanya bagaimana dengan bercumbu. Kan Rasulullah juga mencium Aisyah lagi puasa. Kata Aisyah, siapa orang yang lebih tahan menahan nafsu selain Nabi Rasulullah. Makanya kita tuh ya kalau Ramadan udah di masjid aja udah. Maka kalau mau nikah habis lebaran, hujan gerimis aja ikan bawal diasinin. Jangan nangis aja bulan Syawal. Kalau mau nikah bulan Syawal, awal Ramadan. Saya pernah tuh wallahi ini kisah nyata. Saya nonton TV kan, ada artis mau nikah. Ditanya sama wartawan, kapan mbak mau nikahnya? Kami akan menikah di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Sambil umroh di tanah suci, di malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Lu mau ngapain nih gak? Nabi Muhammad tuh Lailatul Qadar itikaf, yang hadirin. Lagian Ramadan itu balik dah. Lagian Ramadan juga ada ibadah. Ini nikah Ramadan, hadirin. Itu kan kayak beli motor ngetekin, hadirin. Dorong-dorong doang. Punya motor kayak ngetekin. Dorong-dorong, on, hadirin. Kata, lu ngapa beli motor sekarang? Habis lebaran, lu beli motor, lu tekin, ngetrek, ngetril, ngecor, ngebor, bebas. Iya kan begitu emang pantunnya, hujan gerimis aja ikan bawal, jangan nangis aja bulan Syawal. Dulu tuh orang ditanya, mbak kapan mbak nikahin anaknya? Ntar habis lebaran. Mbak kawin mbak, ntar habis lebaran. Ya hadirin, gitu ngomongnya, habis lebaran. Emang sunnahnya nikah habis lebaran, hadirin tuh. Sunnahnya nikah di bulan Syawal, gitu. Ini nikah di bulan Ramadan, hadirin. Ya nggak apa-apa sih. Cuma kan nggak maksimal, hadirin. Ibadah nggak maksimal, itu nggak maksimal, hadirin. Malam-malam bangun, mertua lagi masak, usang. Den bangunin, enggaknya lagi tidur. Lu masih bangunin enggaknya, udah tidur nih. Lu ngomong, bukan sayanya ngomong, kucing.
Berikutnya apalagi nih? Ya. Jadi yang membatalkan puasa. Kemudian wal inzalu an mubasyaratin. Mohon maaf, mengeluarkan air mani gara-gara berhubungan. Atau nggak masih berhubungan tapi mengarah-arah sono hadirin. Gitu. Berikutnya yang membatalkan puasa haid. Ibu lagi puasa. Maghrib jam 6. Jam 6 kurang 5 haid. Sah nggak puasanya? Enggak, udah. Dari pagi tadi udah puasa, pas menjelang maghrib haid. Iya, berarti nggak dianggap puasanya walaupun tinggal 5 menit. Berarti ntar saya kodok 5 menit Ustaz. Kagak. Dari puasa dari subuh. Lah kan saya udah puasa dari subuh. 5:30 head. Berarti kan kurang setengah jam doang. Kalau gitu saya kodok setengah jam. On. Dari awal. Dari awal gitu. Sama bapak sholat maghrib 3 rakaat, dapat 2 rakaat buang angin, batal nggak? Udah apa tinggal serokat? Dari awal lagi hadirin gitu. Itulah pentingnya belajar hadirin. Orang pentingnya, kadang orang belajar taunya setengah-setengah doang hadirin. Kan ada tuh video tuh yang di Instagram tuh. Ada katanya orang laki gimana dah? Lupa sudah. Yang dia merayu istrinya tuh. Baik. Oh gini, ada bapak yang ngerayu istrinya, Neng, ada wanita lain yang aku cintai selain kamu. Istrinya kan marah. Siapa bang? Langsung bilang ibuku. Oh ibuku. Siapa kali ibu masa ibu ke? Nggak marah dari bininya, orang ibunya. Wah kita gue mau contoh dah. Amini gue ada tuh. Neng, ada wanita lain yang abang cintai selain Neng. Siapa bang? Dia lupa dari siapa ya? Dia nonton video. Siapa ya? Kemudian getok, tuing. Berpingsan. Pas melek-melek di UGD. Dia pengen niru. Cuman lupa. Siapa bang? Siapa ya? Gue lupa siapa ya? Siapa? Dia lupa bilang ibuku hadirin. Siapa ya? Bergetok hadirin, berpingsan. Itu kalau ngajinya setengah-setengah. Maka kalau ngaji datang terus jangan setengah-setengah. Gitu kalau ngaji setengah-setengah hadirin. Jadi kan ada wanita lain yang aku cintai. Saya bang, ibuku. Oh iya, udah apa-apa bang, ibu. Dia praktekin hadirin. Ada yang nggak bisa siapa bang? Siapa ya? Bergetok. Kayak pernah saya cerita kemarin tuh ada orang Amerika masuk Islam hadirin. Yang cerita ini Ustadz Joban, di Seattle dia jadi orang dakwah di Amerika. Dia bilang ada mu'alaf tuh orang Amerika masuk Islam belajar sembahyang hadirin. Ya, cuman dia lupa tuh hadirin lagi baca Fatihah, tak hafal. Udah rakaat terakhir mau salam dia lupa. Bacanya apaan ya? Takbir, bukan. Subhanallah, bukan. Apa ya? Kelamaan hadirin. Akhirnya oke. Dia lupa assalamualaikum hadirin. Dipikir nih takbir, bukan takbir. Subhanallah, bukan. Apa ya? Karena kelamaan dia. Oke. Dia lupa hadirin. Nah yang mu'alaf hadirin ya enggak? Hujan. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah semoga jadi hujan yang bermanfaat. Kemudian haid batal puasanya, nifas batal puasanya, jununun majnun alias hilang akal batal puasanya, ar-riddatu murtad batal puasanya gitu. Ustadz, ya orang murtad yang gak usah puasa lah Ustadz. Kenapa dijelasin? Penting ada siapa tuh dia murtad, besok dia Islam lagi hadirin, harus kodok hadirin gitu. Cuman yang kemarin dihitung apa enggak? Dihitung loh, kemarin mau maghrib murtad gitu hadirin. Jadi kan ya kalau murtad ngapain dia puasa ya gak? Siapa tahu abis murtad balik lagi hadirin. Nah di hari dia murtad kodok gak tuh? Kodok gitu maksudnya. Nah ini beberapa hal terkait dengan kita puasa. Wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya. Kalau sedang berpuasa dianjurkan 3 perkara.
Yang pertama takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Udah azan, tek tek tek, segera buka. Ya kan, tek 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 tek, pas mau minum iklan Promah hadirin. Ya enggak, aduh kacau nih TV. Udah azan segera buka. Jangan mentang-mentang masih kuat, bang udah azan bang, enggak, gue mau azan dulu nih ke masjid. Udah la ilaha illallah, bang minum lu bang, enggak, gue mau sebagai sunnah dulu. Bang enggak gue, ya sayang, jangan hadirin, jangan sok-sokan hadirin. Saya Pak Ustadz sampai isya kuat Pak Ustadz. Iya walaupun lu kuat maghrib buka udah. Saya makomnya lain Pak Ustadz, makom apaan sih lu? Ya udah maghrib, mau ngapain lagi? Jadi jangan ngarang-ngarang kalau kita puasa sampai maghrib pahalanya gede, apalagi sampai isya hadirin. Kagak, nggak ada. Maghrib buka udah. Karena kadang-kadang ada orang yang sok-sokan hadirin. Antum puasa sahur, saya kagak sahur. Sombong hadirin. Ente sahur jam berapa? 4. Gua sahur jam 1. Gua melain puasanya. Lu buka kapan? Maghrib. Gua jam 10 malam. Mau ngapain emang lu? Mau jago? Gak usah belagu-belagu hadirin. Beragam udah biasa aja. Udah maghrib buka gitu. Yang kedua yang dianjurkan ketika puasa takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Hari ini jam berapa subuh hari ini? 4:30. 4 lewat 42 hadirin. Katakanlah 4:40 ya. Ya Bapak sahur jam 3:30, jam 4 bisa dah. Orang subuhnya jam 5 kurang hadirin. Gitu. Jangan subuh jam 4:30, sahur jam 12 hadirin. Gua sahur sekarang aja dah, tapi gua mau tidur. Kan puasanya kelamaan hadirin. Kalau kita sahur jam 4 berarti kan cuma dari jam 5 puasa sahur. Ini jam 12 sudah sahur hadirin. Ya enggak? Kelamaan hadirin. Johor enggak kuat, udah enggak kuat gua dah. Gua malam sahur jam 12, terus pengen ngajarin lu. Ya enggak? Sahur tuh diakhirkan hadirin. Ini kan Islam agama rahmat hadirin. Ya kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Agama rahmat, agama kasih sayang hadirin. Bukan agama yang menyiksa umat, bukan hadirin. Yang lagi viral nih hadirin, ada yatim piatu di Sukabumi ya, yang anak yatim disiksa dan dijewer, ditendang, dipukulin tuh. Ada aja berita hadirin ya, karena sekarang zamannya viral hadirin. Ada masalah dikit rekam, upload. Jadi di satu sisi bagus juga, orang berbuat jahat sekarang ketahuan hadirin gitu. Dulu kan kagak hadirin. Ini ada panti asuhan di Sukabumi nggak usah ya, yang anak itu dijauh, anak kecil-kecil hadirin, ngelihatnya nangis hadirin. Ingat anak kecil tuh, anak yatim lagi hadirin. Anak yatim mohon maaf ditabuk mukanya, ada yang ditarik-tarik gitu, si kecil-kecil. Ada videonya tuh. Bapak belum lihat? Kurang gaul. Nonton dangdut mulu di berita dong. Apa sih yang dilihat di TV? Sambo udah habis, Sambo udah. Tinggal anak buahnya sekarang. Yang ketiga apaan? Watarkul hujri minal kalam, meninggalkan omongan-omongan yang jelek hadirin. Jadi meninggalkan omongan-omongan yang tidak baik, tinggalkan hadirin. Kan anak muda zaman sekarang kosakatanya makin nambah. Hadirin tuh. Kayak yang jelek-jelek tinggalin dah. Mendingan kita namanya lagi puasa diem aja hadirin. As-saumu anil kalam. Puasa nggak ngomong hadirin. Jadi kalau baik puasa jangan ngomong dah, jangan ngomong. WA. WA sama juga hadirin ya. Kalau komennya komen. Gini, tantangan puasa zaman sekarang lebih berat dibandingin puasa zaman dulu. Puasa zaman dulu nggak ada handphone hadirin. Puasa zaman sekarang ada handphone hadirin. Nunggu maghrib nggak ada handphone. Ya kalau yang ditonton yang bagus nggak apa-apa hadirin. Kan kadang yang ditonton yang nggak bagus-bagus hadirin, ya kan? Hari ini kalau kita tidak persiapan Ramadan, mal-mal udah pada siap-siap hadirin. Sebagian produk udah iklan di TV, ya kan? Itu iklan TV hadirin. Cuman marjan belum keluar, marjan belum. Ya, pokoknya kalau iklan marjan udah keluar, Ramadan semakin dekat. Sama dengan kalau Bapak melihat banyak pejabat rajin ke masjid, itu tandanya
Pemilu sudah dekat. Tiba-tiba pakai kerudungan ke masjid, nggak diundang dia datang hadirin, karena pengen mengharapkan suara hadirin. Begitu menang dia lupa. Nih 3 perkara yang dianjurkan, disunahkan ya: buka disegerakan, sahur diakhirkan, perbuatan kata-kata yang tidak baik tinggalkan hadirin. Maka mendingan ngapain? Diem aja udah, diem. Majelis gosip libur dah sementara. Ya, majelis gosip nih, ya, kan ibu-ibu tuh majelis gosip, tukang sayur, nungguin anaknya di sekolahan, ngumpul di tangga masjid dah. Ya, itu namanya ngomongin bu guru kelas 3 gitu banget ya. Aku tuh gue anaknya nangis mulu masak saya, nggak demen anak saya sama dia bu guru tuh. Ibu-ibu ngomongin bu guru, kepala sekolah diomongin. Lagian pas sekolah jarang datang ke sekolahan, pas sekolah diomongin hadirin. Sampai petugas kebersihan, lagian yang nyapuin kagak bersih ya pok. Iya, kagak bersihan. Itu majelis gosip di tangga masjid hadirin. Sambil nunggu anaknya pulang sekolah. Ya. Kalau bapak-bapak nungguin di mana? Das motor hadirin. Oh pak, das motor ya, pegang HP. Ciri bapak-bapak tuh. Kalau mama nungguin anaknya ngapain tadi? Kumpul, ngobrol, pada begini nih, ngomong gini. Apa yang diomongin? Dari penjaga sekolah, kepala sekolah, bu guru. Ya. Lagian kelas 6 jalan-jalan ke Jogja, sayang-sayang duit ya pok. Ngomongin Jogja ya. Nah ini Ramadan nih, majelis gosip, libur hadirin. Ibu kalau beli sayur udah jangan ngobrol, dibeli sayur aja, jangan sayur. Saya berapa bang lagi naik nih bu, pemerintah Jokowi diomongin dia lagi puasa itu lagi puasa. Lagi puasa ngomongin Jokowi, lagi Jokowi sih ya minyak ditekin, lagi beli sayur tuh. Bukan Jokowi bu, menterinya diomongin. Pokoknya bulan puasa mulut apa nih? Kunci. Emang kalau nggak puasa boleh tat? Kagak boleh juga. Wabil khusus sedang puasa. Jangan sampai puasa-puasa nggak makan nggak minum tapi mulutnya ngomongin orang hadirin. Pok, kita bukan ngomongin orang nih pok, ngomongin apaan? Ngomongin kuda nih. Ya gak? Gitu deh. Pokoknya kalau Ramadan stop aja dah. Kunci. Sekarang ini udah kelar masalah Ramadan nih. Sekarang kita ngomongin hikmahnya hadirin. Di antara hikmah Ramadan yang pertama as-saumu tadzkirun bin ni'mah. Puasa sebagai pengingat nikmat. Fal insanu idza taqarrarat alaihimun ni'am qallat syu'uruhu biha. Manusia karena sering mendapatkan nikmat kadang kurang merasakan lagi kalau itu nikmat. Banyak nikmat yang kita terima tiap hari, cuman karena dengan gampang mendapatkan nikmat, maka sudah nggak bukan nikmat lagi hadirin. Padahal nikmat hadirin. Kesehatan nikmat bukan? Tiap hari sehat nggak kepikiran hadirin. Pas lagi sakit baru sadar gitu hadirin. Wa qad tu'rafun ni'matu bizawaliha, yang namanya nikmat baru kita sadarin kalau udah hilang hadirin. Lagi puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak ada air, nggak ada kue hadirin. Lagi puasa nggak ada air, nggak ada minuman, nggak ada makanan, ngeliat air segelas enak banget, ya Allah nih air bekas sahur. Kenapa gue nggak habisin gitu hadirin? Ibu sahur masak mie kagak habis, jam 2 siang lihat yang ada mie semalam, kenapa gue nggak habisin? Orang oleh puasa apa aja enak hadirin. Ingat pas nggak boleh makan, nggak boleh minum, terasa nggak tuh? Ya Allah baru terasa ternyata ini mie enak hadirin. Jam 2 siang mie bekas subuh tuh udah segede kelingking hadirin, megar-megar. Coba semalam gua habisin nih hadirin. Gitu hadirin. Jadi yang namanya nikmat kalau udah nggak ada baru terasa tuh. Nah puasa itu saum as-saumu tadzkirun bin ni'mah, sebagai pengingat nikmat hadirin. Jadi kalau ada nggak dipikirin, kalau nggak ada baru nyesal hadirin tuh. Ya kan? Jadi puasa maka tuh pernah saya bilang hadirin, tiap hari ada nggak orang buang makanan, buang minuman? Indonesia negara nomor 4 di dunia sebagai negara yang paling banyak buang makanan hadirin. Nomor 1 Amerika, nomor 1 tuh. Indonesia nomor 4 hadirin sebagai negara yang paling banyak buang makanan. Ada nggak orang kondangan makan banyak, ambil banyak nggak dihabisin?
Ada hadirin, ambil nasi. Emang Bu, sekarang daging berapa sekilo? Daging berapa sekilo? Udah lama nggak beli daging. Berapa? 140. Itu orang hajatan beli daging, emang gak beli daging hadirin. Kenapa kita ambil, kita nggak makan hadirin? Ada orang ngambil semur kagak dimakan, saya sayang, saya ambil hadirin, lengkos katanya. Pantesan dia kagak makan hadirin. Nih, ternyata terus saya udah ngelirik ya, nih orang sayang banget ngambil semur kagak dimakan. Kan saya kasihan Ustadz hadirin, saya ambil aja digigit lengkos, saya balikin, pantesan dia kagak makan gitu hadirin. Ngomong-ngomong, ada nggak orang makan kondangan ngambil banyak kagak dihabisin? Banyak hadirin. Lagian kalau udah kenyang apa nyendok? Udah tahu kenyang, nih kondangan yang keempat Pak Ustadz. Ada nggak hadirin? Tadi udah kondangan, ini udah loh, kalau kenyang ambil pisang kayak atu hadirin. Minimal syarat yang ngambil nasi dikit sama kerupuk udah hadirin. Semuanya dia dari awal dia kagak mau ngabisin, gue sih ngambil aja. Karena gue udah kondangan cepet. Ya elah hadirin. Bereken banget hadirin. Kalau udah kenyang udah jangan, boleh nggak makan pisang atu? Udah makan pisang atu hadirin, gitu dah. Apa kayak jeruk ambil hadirin? Nggak ada jeruk Ustaz. Kerupuk ada kerupuk. Supaya gini, kadang-kadang udah tahu udah kenapa ngambil banyak, ada nggak tuh? Kadang ngambil sate kagak dihabisin, ngambil daging nggak dimakan, hadirin. Ada ayam masih utuh, ada nggak tuh? Ada kadang-kadang ngambil telur dibelah doang, ada nggak tuh? Kadang-kadang kita ini, wah ada telur tuh nggak ada, kita ambil tinggal kulit ternyata. Oh sayang. Jadi Indonesia negara paling banyak buang-buang makanan. Kenapa hadirin? Karena makanan gampang dibuang. Kan sering saya bilang kalau ada cara-cara bagian air mineral habisin hadirin. Besok lebaran di ruang tamu air mineral di gelas, ada nggak? Kadang tamu tiwang nyolok doang hadirin. Cek, colok, minum dikit. Udah hadirin. Sampai pulang nggak minum hadirin. Cuman segitu aja dikit. Gue mau habisin bekas orang hadirin. Ya, gitu kadang-kadang tuh. Tulis di ruang tamu tuh. Air habisin. Habisin atau jangan diminum sama sekali. Nah, itu. Tengkorak sama ini. Ya kan tamu jamu gemeteran ya Allah. Gitu. Gitu. Bener ada nggak Bu orang minum air cuma dicolokin doangan? Kagak diminum. Emang tuh air gratis? Beli hadirin. Dosa tuh ya. Diambil dicolokin kagak diminum hadirin. Nah mudah-mudahan Allah mudahkan besok kita puasa ya. Sebelum doa ada pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.